Baik, perkenalkan nama saya Yohanes Agustinus Malempukan, mahasiswa Institut dan Keguruan Teknologi Larantuka. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman sistem operasi. Oke, kita langsung saja ke hasil presentasi saya. Langsung saja kita ke slide yang kedua, tentang apa itu proses. Proses pada sistem operasi berisikan instruksi, program counter, data, register pemroses, alamat pengiriman, stek data, dan variabel pendukung lainnya. Berikut beberapa pengertian tentang proses, yaitu proses adalah sebuah konsep utama pada sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama pada perancangan sistem operasi. Yang kedua, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Berikutnya, proses adalah unit kerja terkecil yang secara individu mempunyai sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Oke, kita lanjut ke slide yang ketiga. Ya, di situ bisa dilihat ada dengan gambar dari perubahan suatu proses. Jadi, dari aktivitas proses yang sedang berlangsung pada saat itu, status-status proses terdiri dari yang pertama new. Itu artinya proses yang sedang dibuat. Kemudian running, proses yang sedang dijalankan. Ketiga, waiting, proses sedang menunggu beberapa event atau kejadian yang terjadi, seperti input-output atau penerimaan sebuah signal atau tanda. Kemudian yang keempat, ready, proses yang sedang menunggu untuk diproses oleh prosesor. Yang terakhir, terminated, proses telah selesai menjalankan tugasnya. Ini berarti selesai dieksekusi. Dapat dilihat pada gambar ini. Gambar dari perubahan suatu proses. Dari new, kemudian ready, dari new, kemudian running, waiting, kemudian ready, dan terminated. Oke, kita lanjut ke slide yang keempat. Proses counter block seperti yang terlihat pada gambar di samping. Informasi terdapat pada proses meliputi status 1 itu status proses. Status proses itu terdiri dari yang tadi yang sudah dijelaskan di slide ketiga, yaitu ada new, ready, running, waiting, dan terminated. Kemudian yang kedua itu program counter. Itu mengidentifikasi alamat, address, dari perintah selanjutnya untuk dijalankan, untuk diproses. Kemudian yang ketiga, CPU register. Register beragam dalam jumlah dan jenis, tergantung pada rancangan arsitektur
komputer yang bersangkutan. Register sendiri terdiri dari akumulator, stack pointer, index register, general purpose register, ditambah kode information pada kondisi apapun. Ya, bisa dilihat gambar di samping. Kemudian kita lanjut ke slide yang kelima, definisi dari thread. Jadi thread adalah sebuah pengontrol aliran program, pelaksanaan program dengan menggunakan kendali tunggal. Operasi yang paling modern saat ini adalah sistem yang banyak sekali menyediakan berbagai cara dan memungkinkan suatu proses terkendali dengan baik. Itu definisi atau pengertian dari thread sendiri. Kemudian kita lanjut ke slide yang ke-6, multi-threading model. Yang pertama itu money to money, atau dari banyak ke banyak. Itu dia mengizinkan beberapa user thread memakai beberapa kernel thread. Sedangkan yang kedua itu many to one, dari banyak ke satu. Artinya banyak user thread yang dipetakan ke kernel thread tunggal. Akan tetapi dari beberapa user thread dapat menggunakan satu kernel thread. Kemudian yang ketiga itu one to one, atau dari satu ke satu. Jadi setiap user thread memetakan ke kernel thread. Akan tetapi user thread hanya dapat menggunakan satu kernel thread. Kemudian lanjut ke slide yang ke-7. Thread pools atau kolam benang. Dalam pemrograman komputer, kumpulan utas perangkat lunak untuk mencapai konsekuensi eksekusi dalam program komputer. Sering juga disebut sebagai pekerja yang direplikasi atau model pekerja awak. Kemudian, kumpulan utas memiliki beberapa utas menunggu tugas dialokasikan untuk eksekusi bersama oleh program pengawasan. Kemudian jumlah utas yang tersedia disesuaikan dengan sumber daya komputasi yang tersedia untuk program, seperti antrian tugas paralel setelah penyelesaian eksekusi. Slide yang ke-8, keuntungan dari thread pool. Di sini biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibandingkan dengan menunggu thread baru yang dibuat. Thread pool membatasi jumlah thread yang pada suatu waktu itu bisa yang pertama membuat yang pada suatu waktu. Itu yang pertama, responsi itu membuat aplikasi yang interaksi menjadi multi-threading. Multi-threading dapat membuat sebuah program terus berjalan meskipun sebagian dari program tersebut diblok atau melakukan operasi yang panjang.
Karena itu dapat meningkatkan respon kepada pengguna. Yang berikut, berbagai sumber daya. Jadi treat berbagai memori dan sumber daya dengan treat yang lain dimiliki oleh proses yang sama. Berikut ekonomi. Dalam pembuatan sebuah proses banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Oke, lanjut ke slide yang terakhir tentang perbedaan antara proses dan treat. Jadi di sini kita bisa melihat pada tabel ini, jadi ada dasar untuk pemeliharaan, proses, dan juga treat atau benang. Jadi dasar untuk perbandingan itu, perbandingan dasarnya, kalau di proses itu program dapat dieksekusi. Sedangkan kalau di treat, program ringan atau bagian dari itu. Proses ringan atau bagian dari itu. Untuk di berbagi memori, proses sepenuhnya teralokasi dan tidak terbagi memori. Dan tidak berbagi memori. Sedangkan kalau di treat, berbagi memori satu sama lain. Kemudian perbandingan dasar di bagian konsumsi sumber daya. Di proses lebih. Sedangkan kalau di treat, konsumsi sumber dayanya kurang. Untuk perbandingan efisiensi, proses sendiri kurang efisiensi dibandingkan dengan proses dalam konteks komunikasi. Sedangkan kalau di treat, meningkatkan efisiensi dalam konteks komunikasi. Perbandingan yang terakhir itu waktu yang diperlukan untuk pembuatan. Untuk diproses itu waktunya lebih. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk pembuatan di treat itu kurang. Oke, jadi sekian dari saya dan terima kasih.